Dalam khotbah di bukit, Yesus menasihati para murid supaya mengumpulkan harta surgawi, bukan harta dunia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam berkat dan kasih-Nya. Salam sehat selalu, tetap semangat. Kembali hari ini saya mengajak, marilah kita bersama-sama belajar dan merenung firman Tuhan dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita buka dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana ada hartamu berada, disitulah pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Biasanya buku-buku bacaan yang laris dibaca oleh masyarakat pada umumnya atau orang-orang bisnis, yaitu buku-buku yang mengajarkan bagaimana orang dapat meraih sukses di dalam hidupnya. Bagaimana orang begitu antusias ingin memahami supaya dia bisa meraih sukses di dalam perjalanan hidupnya, di dalam usaha dan karyanya. Ada banyak buku, tetapi di sini saya ingin menyampaikan dua buku, yaitu satu buku pertama yaitu How to Win Friends and Influence People. Itu karya Dale Carnegie tahun 1936. Sedangkan buku yang kedua, The Point of Positive Thinking, itu tahun 1952, karya Norman Vincent Peale. Buku pertama, yaitu How to Win Friends and Influence People, berbicara tentang bagaimana kita dapat merebut hati orang lain sehingga kita sukses dalam bekerja, dalam berkeluarga, dan dalam bermasyarakat. Sedangkan buku kedua, yaitu The Power of Positive Thinking, itu mengajarkan kita jika ingin meraih sukses dalam hidup ini, kita harus senantiasa berpikir positif. Hasil yang positif akan datang jika kita berpikir positif. Ini dua buku karangan saudara kita ini. Orang Yahudi pun, mereka suka berbicara bagaimana sukses untuk mengumpulkan harta surgawi. Caranya dengan melakukan kebajikan dan hidup yang baik. Seperti dalam bacaan pada tanggal 21 Juni kemarin, di dalam Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan bab 16 sampai dengan 18, itu kita mendengar bahwa orang Yahudi melakukan olah saleh, hidup saleh dengan berdoa, berpuasa, dan sedekah untuk menggapai surga. Hari ini dalam Injil Matius, Yesus juga berbicara tentang bagaimana kita meraih harta dunia dan harta surga. Memang tidak disangkal bahwa hidup di dunia nyata ini, manusia membutuhkan harta dunia untuk bisa hidup.
terutama 3 kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan. Dan demikian pun orang harus bekerja. Bahkan ada orang kerja siang dan malam tanpa kena lelah untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tanpa uang, tanpa harta dunia ini, orang tidak bisa hidup. Demikian pun saya. Kalau tanpa uang, saya tidak bisa beli HP untuk membuat video renungan ini. Jadi memang fakta di dalam kehidupan ini, kita membutuhkan harta dan membutuhkan uang. Lalu apa problemnya? Apa masalahnya kalau kita memiliki harta dunia ini? Jadi kaya, banyak uang, banyak harta, dan lain-lain. Apa masalahnya? Sahabatku, saudaraku yang terkasih, tidak ada yang salah, saudaraku. Nothing wrong. Tidak ada masalah dalam hal ini. Hari ini kita lihat di dalam bacaan Injil Yesus, dalam bacaan Injil Matius, Yesus juga ingin mengupas sesuatu yang lebih dari pengajaran para penulis buku, juga dari pola hidup kaum Farisi di zaman Yesus itu. Yesus tidak hanya mengajarkan rahasia hidup sukses, melainkan lebih dari itu, yaitu hidup sukses tanpa stres. Yesus tidak melarang kita untuk mencari duit, mencari uang, dan memiliki harta dunia ini. Tetapi manusia pada umumnya, terutama para murid, dituntut oleh Yesus supaya tidak menjadikan uang, tidak menjadikan harta dunia ini menjadi tuan bagi dirinya. Ini yang dilarang oleh Yesus. Orang tidak boleh menuhankan harta dan uang. Apalagi orang memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Bahkan segala macam cara dipakai untuk memperoleh uang, untuk memperoleh harta. Termasuk sebagai seorang Katolik, kita juga kadang-kadang saking sibuknya, terlalu banyak sibuk kerja siang dan malam, melupakan hari Minggu. Lebih-lebih melupakan atau tidak menghiraukan makna sebuah perayaan Ekaristi Kudus yang menjadi sumber dan puncak kehidupan iman kita di dalam gereja Katolik. Ini orang juga kadang-kadang terlalu sibuk, dia lupa. Hari Minggu dia harus ke gereja. Dia lupa, dia harus menerima komuni suci, tubuh dan darah Kristus sebagai penguat dalam perjalanan hidup ini. Ini yang menjadi masalah. Karena ini menjadikan orang akan melupakan Tuhan Allah yang mempunyai uang dan harta. Jangan sampai karena uang dan harta, orang melupakan sang sumber semua itu. Sumber uang dan sumber harta, yaitu Allah sendiri. Tuhan Yesus menegur semua manusia, khususnya para murid, yang menitik beratkan kehidupannya hanya pada materi duniawi ini. Yesus bersabda, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Dalam bacaan tadi ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus ayat 19 tadi. Maka walaupun betapa pentingnya sandang, pangan, dan papan, uang dan harta, memang hidup di dunia ini kita butuh itu. Tetapi pada akhirnya kita harus sadar bahwa semuanya itu akan kita tinggalkan. Ayub di dalam bab 1 ayat 21 mengatakan, dengan telanjang kita dilahirkan ke dunia, dan dengan telanjang pula kita akan meninggalkannya. Nabi Ayub berapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu. Fakta inilah seharusnya mendorong kita agar di tengah kesibukan duniawi kita mencari harta dunia ini, kita tetap mampu mengutamakan
panggilan surgawi. Karena Yesus juga melarang kita untuk khawatir, untuk jangan khawatir hidup untuk makan dan minum, serta soal pakaian, sebab hidup itu lebih penting daripada pakaian. Dengan sabdanya, Yesus bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius bab 6 ayat 33. Saudaraku, sahabatku yang terkasih, banyak orang pontang-panting lalu lalang setiap hari. Kita melihat ada yang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ke segala penjuru, mencari uang, mengumpulkan harta. Namun kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa arah tujuannya yaitu ke satu arah saja, yaitu ke sumber segala-galanya yang kita cari, yaitu Allah sendiri. Karena itu para murid Yesus memerintahkan harus menyadari bahwa harta dunia yang kita miliki itu juga adalah anugerah kasih dari Allah. Maka arah tujuan kita sebenarnya hanya kepada Allah. Sebab disitulah sumber segala harta, segala apa yang kita butuhkan. Dan sungguh Allah itu peduli akan kebutuhan manusia. Maka pertama-tama harus kita menggerakkan mata hati kita bukan kepada harta dunia, melainkan kepada kerajaan Allah, yaitu pada kehendak Allah sendiri. Yesus bersabda pula, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Di dalam Matius bab 6 ayat 22 sampai dengan 23a. Jika mata hati yang baik, maka teranglah hidupmu dan engkau akan memilih harta yang benar, harta surgawi. Tergantung dari mata hatimu yang baik. Hidupmu, tubuhmu adalah gambaran hidupmu yang baik dan akan menikmati kebahagiaan surga. Tetapi mata dunia yang jahat menggelapkan hidupmu dan engkau akan memilih harta palsu yang akan menghancurkan hidupmu. Maka sebagai seorang murid Kristus, kita harus pandai-pandai mengumpulkan harta yang dapat menjamin hidup kekal kita. Harta abadi, yaitu hidup surgawi. Seorang murid Kristus harus berpandangan tajam dan pintar dalam menilai segala sesuatu di dunia ini dari sudut hidup kekal di surga. Maka dia akan memperoleh warisan surga, hidup abadi, tanah air surgawi. Demikianlah renungan singkat kita ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mohon terang Roh Kudus-Mu selalu menerangi kami agar kami tidak silau dengan glamornya dunia ini, tetapi terus mencari harta surga untuk masuk ke dalam sukacita abadi di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.